radhiyallahu anhu katanya, kanal muslimu nahina kodamu al-madinata yajtami'una fayatahayyuna sholawati walaysa yunadi biha ahadun fayatakallamu yawman fi dzalik faqala ba'duhum ittakhadhu naqusan mithla naqusin nasara wa qala ba'duhum qarnan mithla qarnil yahudi wa qala Umar ibn la yab'atsuna rajulan yunadis bis salat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bilal kum fanadi bis salat. Dahulu kaum muslimin ketika tiba di kota Madinah, mereka berkumpul sambil menunggu masuknya waktu sholat, dan belum ada orang yang menyerukan tibanya waktu sholat. Pada suatu hari mereka berbincang-bincang mengenai hal itu. Sebagian di antara mereka berkata, kita pergunakan saja lonceng seperti loncengnya orang-orang Nasrani. Kemudian yang lain menjawab, atau trompet seperti trompetnya orang-orang Yahudi. Kemudian sahabat Umar berkata, tidakkah sebaiknya kalian suruh seseorang untuk menyerukan tibanya waktu sholat? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Bilal, bangkitlah dan serukan untuk sholat. Nah, jadi pada saat itu yang dipilih atau yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menyerukan adzan itu yaitu sahabat Bilal. Nah, bagaimana lantunan adzannya? Itu yang sampai sekarang, itu yang langsung diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salajengna anu bade didugikeun ayeuna atanapi nu bade diawaskeun ari adzan nama sa tos apa sadayana sok sanos urang ge ibu-ibu nu tara adzan tos apa nyawa tos apal sadaya. Ayeuna anu bade didugikeun atanapi nu bade diawaskeun tadi anu ditunjuk ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kanggo menyerukan waktunya sholat itu dengan melantunkan adzan, yaitu sahabat Bilal. Nah, siapa sebenarnya Bilal ini? Orang mana? Kemudian asalnya dari mana? Nah, salaras nama kanggo kasepuhan atanapi anu tos senior tangtos sadayana oge atos uninga kisah sahabat Bilal ieu. Namun rupinan taya lepatna urang ngemutkeun deui, ngemutan deui etang-etang ngawihan deui, ngemutan deui kisah ieu atuh kanggo murang kalih anu teu acan uninga, teu acan ngadangu kisah ieu mudah-mudahan naon namina teh terang atanapi dugi ka engke tiasa nyandak hikmah tina kisah Bilal ieu. Nama Bilal bin Rabah, nah aslinya ini atau lengkapnya Bilal bin Rabah, tetap abadi dalam Islam sampai sekarang. Sosoknya istimewa karena menjadi orang yang mengumandangkan azan, bahkan sejak azan disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panginten ieu teh tahun hijrah ngawitannya mengaji ke Madinah aya azan teh. Keistimewaan Bilal ini terbukti dari namanya yang kini diabadikan sebagai salah satu posisi dalam ibadah sholat Jumat. Bantu Bilal teh asalna ieu tina nami sahabat Bilal bin Rabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri
pernah bersabda dalam hadisnya mengenai keistimewaan salah satu sahabatnya ini. Bilal bin Rabah orang itu adalah Bilal pemuka para muadzin dan tidaklah mengikutinya kecuali para muadzin. Para muadzin adalah orang-orang yang panjang lehernya pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Muslim. Dikala Masjid Nabawi di Madinah selesai dibangun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mensyariatkan azan sebelum didirikannya sholat. Azan pada masa tersebut dimaksudkan sebagai penanda sholat sekaligus pengajak muslim untuk berjamaah di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mensyariatkan azan sebelum didirikannya sholat. Azan pada masa tersebut dimaksudkan sebagai penanda sholat sekaligus pengajak muslim untuk berjamaah di masjid. Nah, ini barangkali perlu kita garis bawahi yang ini ya. Azan sebagai penanda sholat sekaligus pengajak muslim untuk berjamaah. Jadi maksudnya azan itu bukan hanya memberi tanda waktunya sholat saja, tapi sekaligus memanggil muslim untuk berjamaah di masjid, terutama untuk laki-laki. Jadi ini anak-anak ya, kalau sudah mendengar azan, kalau sedang memegang HP, segera simpan, tinggalkan. Dengarkan azan, jawab azan, kemudian segera pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Kita rada sesah baru dak teh. Adan-adan HP anggar dikeupeukeun. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak ya. Nah, mulanya setiap hendak melaksanakan sholat, kaum muslimin belum mengenal azan. Mereka cukup hanya menggunakan hitungan waktu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah semua sahabat Nabi berkumpul untuk sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menunjuk satu orang yang akan mengumandangkan azan. Nah, ternyata Bilal bin Rabah yang terpilih untuk mengumandangkan azan dengan suara keras hingga terdengar ke seluruh Madinah. Padahal pada saat itu belum ada pengeras suara. Terbayang suara Bilal bisa terdengar ke seluruh Madinah. Sosok Bilal bin Rabah memang sudah dikenal sebagai sahabat dari kalangan hamba sahaya yang memiliki suara merdu. Nah, karena itulah Bilal bin Rabah juga mendapat gelar Muadzin ar-Rasul. Nah, sebenarnya siapa Bilal bin Rabah ini? Ia seorang lelaki bernama lengkap Bilal bin Rabah al-Habasyi. Di dalam buku tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah, yaitu karya Syekh Muhammad Said Munsi, Bilal itu disebut atau mendapat julukan Abu Abdillah. Postur tubuhnya tinggi Bilal ini. Postur tubuhnya tinggi, kurus, dan termasuk kalangan budak berkulit hitam. Jadi Bilal ini
hamba sahaya atau budak belian. Ibunya juga termasuk kelompok hamba sahaya milik dari seorang pimpinan Quraisy, yaitu Umayyah bin Khalaf. Setelah menjadi budak, Bilal kemudian mendengar tentang Islam dan kemudian menemui Nabi Muhammad SAW untuk mengikrarkan dirinya masuk Islam. Nah, apakah masuk Islamnya ini dengan mudah atau bagaimana? Ternyata Bilal ini dalam keinginannya masuk Islam itu banyak sekali tantangan. Tapi dalam pertemuan antara Rasulullah dengan Bilal bin Rabah, alhamdulillah telah membawa angin segar bagi Islam. Bilal juga merupakan satu-satunya as-sabiqunal awwalun yang berasal dari golongan budak kulit hitam. As-sabiqunal awwalun Hilal terang teu kelana naonna nya artosna. Lupa deh. As-sabiqunal awwalun itu orang yang pertama kali menerima ajakan dan seruan Rasulullah atau orang yang pertama masuk Islam. Nah, jadi Bilal bin Rabah itu merupakan satu-satunya yang pertama masuk Islam dari golongan budak kulit hitam. Karena ketika Bilal masuk Islam, statusnya saat itu belum merdeka. Ia masih menjadi budak dari majikannya, termasuk ibunya itu. Majikannya itu ialah tadi Umayyah bin Khalaf. Upaya masuk Islam diam-diam yang dilakukannya, namun gagal. Majikan dan orang kafir Mekah mulai menyiksanya setelah mengetahui kabar tersebut. Majikannya dan orang-orang kafir Quraisy itu setelah tahu Bilal bin Rabah masuk Islam itu marah dan kemudian menyiksa. Di antara kalangan as-sabiqunal awwalun, bahkan Bilal satu-satunya yang mendapat siksaan paling berat dari kafir Quraisy. Salah satu yang dilakukan Umayyah bin Khalaf, yaitu majikannya, adalah menjemur Bilal di padang pasir yang gersang tanpa selai pakaian. Kemudian ditimpa juga dengan sebuah batu yang sangat besar di atas dadanya. Bisa kita bayangkan ya, yang ingin masuk Islam demikian susahnya sehingga disiksanya itu dengan siksaan yang sangat berat sekali. Urang mah ayeuna sakieu bebasna, sakieu merdekana, sakieu laluasana nya. Zaman Rasulullah, zaman sahabat hoyong lebet Islam teh dengan penuh perjuangan, dengan begitu susahnya karena dihalang-halangi oleh kaum Quraisy kafir. Namun sekeras dan sekejam apapun siksaan mereka tidak mampu menggoyahkan keyakinan Bilal bin Rabah. Ia terus berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq
setelah ia membeli Bilal dari Umayyah. Nah, jadi Abu Bakar Siddiq menolong Bilal bin Rabah dengan cara dibeli dari Umayyah, dibebaskan, dimerdekakan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bilal lantas meninggalkan kota Madinah dan meminta izin kepada Abu Bakar Siddiq untuk berhenti menjadi muadzin Rasul. Kacipta sedinanya orang Madinah ditinggalkan. Para penduduk Madinah yang merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun lantas meminta Bilal kembali untuk mengumandangkan azan. Namun Bilal menolak dengan mata berkaca-kaca bahwa dirinya tidak sanggup untuk mengumandangkan azan kembali. Kemana sebenarnya Bilal itu pergi meninggalkan Madinah? Yaitu ke negeri Sam atau Suriah. Nah, kemudian Umar bin Khattab mendatangi kediaman Bilal bin Rabah yaitu di Sam untuk membujuknya. Kata Umar bin Khattab bahwa umat muslim di Madinah sangat membutuhkanmu mengumandangkan azan dan mereka rindu lantunan azanmu. Bilal itu dibujuk lagi supaya mau kembali lagi ke Madinah. Bagaimana kata-kata Umar? Wahai muadzin Rasulullah, kata Umar, bagi Bilal untuk kembali ke Madinah dan mengumandangkan azan merupakan hal yang berat baginya. Mengapa? Berat karena ia merasa tidak mampu menanggung rasa rindu pada Rasulullah setelah kepergian beliau. Nah, kemudian di sini dikisahkan pada satu malam Bilal bin Rabah bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Nah, setelah Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah, maka hal ini yang membuat Bilal untuk meyakinkan dirinya untuk bertolak ke Madinah mengunjungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullahnya sudah tidak ada, jadi Bilal setelah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, berkeinginan, bertekad untuk mengunjungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di makam Rasulullah, Bilal bertemu dengan cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Nah, kemudian Husain berkata kepada Bilal, Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek, kata Husain. Umar yang berada di samping Husain dan Hasan turut membujuk Bilal dan menyebut bahwa para sahabat yang lain juga merasakan hal yang sama. Nah, kemudian Bilal pun tersadar dan dia merasa dalam hatinya, inilah waktunya untuk menumpahkan rasa kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Bilal pada saat waktu itu dia mau mengumandangkan lagi adzan. Suara merdu Bilal kembali terdengar di seluruh Madinah. Ini singkat cerita, Bilal kembali mengumandangkan adzan. Ketika lafaz Allahu Akbar dikumandangkan oleh Bilal, seluruh Madinah menjadi senyap.
Mengapa demikian? Menandakan seluruh aktivitas berhenti. Mereka itu tercengang, mengingat-ingat bahwa mereka itu ingat bahwa ini suara yang merdu ini adalah suara Bilal. Jadi mereka itu semua berhenti dari aktivitasnya. Kemudian penduduk Madinah terkejut dan sangat merindukan suara yang bertahun-tahun sempat menghilang. Nah, suara itu pula yang mengingatkan mereka pada sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka ingin mengulang momen kebersamaan mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian mereka itu segera menghampiri suara azan itu. Setelah Bilal mengumandangkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah, seluruh warga Madinah berlarian ke arah sumber suara dan berteriak histeris. Hingga kemudian setelah kebayangnya ke orang lompatan berteriak histeris, ngarudak ka Bilal bin Rabah, karungkul nyakatan Bilal bin Rabah. Nah, setelah Bilal sampai ke lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suara Bilal mulai terdengar parau. Bilal terisak menyebutkan nama orang yang paling dirindukannya. Tuh kuat. Iya, Bilal tidak sanggup lagi untuk melanjutkan azan pada lantunan lafaz tersebut. Suasana inilah yang kemudian berhasil membuat seluruh Madinah pecah oleh tangisan rindu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab. Mana eta nu tiasa didugikeun? Mangga salengkapna penjelasanna mangga Haji Udin. Mudah-mudahan orang tiasa nyandak hikmah tina kisah ieu. Khairul kalam lillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bilal muadzin Nabi Muhammad SAW, kisahnya sekilas saja dengarkan kita semua. Bilal ketika disiksa di tengah siang yang panas, ditindihan dengan batu, yang diucapkan Bilal adalah ahad ya. Ahad maksudnya qul huwallahu ahad ya. Jadi maksudnya mempertahankan iman. Ahad artinya Allah yang Maha Esa. Jadi itu yang menghibur Bilal, tidak mau dengan ajakan juga siksaan orang-orang kafir, tetap mempertahankan iman, menyebut ahad ya. Allah Subhanahu wa taala Esa, itu yang paling mahal dari Bilal, mempertahankan iman saat mengalami siksaan, cobaan dari orang kafir. Juga ada yang mengartikan hiburan untuk Bilal, ahad. Bilal karena waktu itu adalah hamba sahaya. Bilal semangat, optimis, nanti ahad akan ada seseorang yang membebaskan, memerdekakan dirinya. Jadi dua hal ini yang bisa menghibur Bilal dalam siksaan-siksaan orang kafir. Satu, mempertahankan iman, ahad, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Kemudian yang kedua yang menghibur Bilal nanti iman
Bilal yakin bahwa nanti akan ada orang yang memerdekakan. Ahad itu artinya seorang juga. Jadi akan ada seorang yang memerdekakan beliau. Ternyata yang memerdekakan adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bilal ini dari Habsyi tadi, dari kalau sekarang di Ethiopia ya. Ethiopia. Bilal dari Ethiopia. Dan Bilal nanti punya keistimewaan kelak, suara sandalnya Bilal sudah terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah ada di sorga saat Bilal masih hidup. Jadi Bilal masih hidup, tapi suara sandalnya sudah terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sorga. Bilal ini punya amalan, yaitu kemudian dalam syariat jadi ajaran sunnah, sholat sunnah setelah berwudu ya, setelah berwudu. Banyak namanya ini karena yang menamakan sholat itu adalah ahli fikih, disebut syukrul wudu, disebut sholat tahur, macam itu. Ada juga disebut sholat taubat tadi itu. Itu diantara keistimewaan Bilal. Terus Bilal ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW tadi sebagai tukang adzan. Itu sejak tahun pertama Hijriyah. Syuri'al adzan fi sanatil ula min al-hijrati nabawiyah bil Madinah al-Munawwarah. Adzan disyariatkan sejak tahun pertama hijrah di Madinah. Disyariatkan mula-mula. Seperti tadi disebutkan awal mula disyariatkannya adzan berdasar musyawarah di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tapi tidak ada mencapai sepakat musyawarah karena usulan-usulan para sahabat mirip-mirip dengan syariat syiar agama-agama yang lain. Ada yang mengusulkan pakai lonceng. Kata Nabi itu punya orang Yahudi, punya orang Nasrani. Ada yang mengusulkan dengan trompet. Kata Nabi wa asyarab faqala huwa lil yahud. Trompet itu adalah ciri dari agama Yahudi. Ada yang memberikan isyarat usulan juga dengan bitufi, dengan rebana, gendang bahasa kita sekarang. Faqala huwa lirum, jangan. Itu kebiasaan orang-orang Romawi. Ada juga yang mengusulkan pakai api saja. Jadi kalau masuk waktu sholat pakai api saja. Faqala dzalika lil majus, jangan. Itu juga kebiasaan orang Majusi. Wa syara ba'dhum minus birayatin. Ada juga banyak usulan nih. Ada yang mengusulkan gimana kalau masuk waktu sholat nanti menggerek bendera. Fa idza ra'ahan nas ala ba'dhu ba'dha. Nanti kalau orang melihat bendera itu nanti saling memberitahu ya. Falam yu'jibhu sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ini tidak ada yang mengagumkan sama sekali bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian faqama sallallahu alaihi wasallam mutahiman. Rasulullah kemudian bangkit dalam keadaan bingung ya. Maka di Al-Qur'an nanti kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bingung itu alam yajid kayati imam alam di Al-Qur'an di surat Ad-Duha disebut wa wajadaka dhallam fahada. Nanti kelak Rasulullah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang adzan ini. Kemudian juga hidayah tentang adzan ini juga terimpikan oleh sahabat Abdullah bin Zaid namanya. Jadi di samping Rasulullah SAW mendapatkan hidayah adzan, tapi juga terimpikan oleh sahabat Abdullah bin Zaid, termasuk kata-katanya dipelajarkan oleh malaikat.
Ini diantara awalnya adzan itu ya. Dan dulu adzan itu nggak ada speaker, tapi dulu pakai sekarang pakai tower ya, pakai menara ya, menara. Itu kalau ke Madinah nanti di sebelah barat Madinah itu ada Masjid Bilal namanya. Si Bilal, masjidnya di atas, di bawah itu pasar. Di lantai dasar itu pasar, masjidnya di lantai 2. Itu ada menaranya. Dulu di situ Bilal mengumandangkan adzan di sebelah barat Madinah itu. Ada nanti ke sana kalau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kemampuan bagi kita, mudah-mudahan amin. Ada sejarahnya di situ. Kemudian tentang adzan ini ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fin nida' was-saffil awal, summa lam yajidu illa ayyastahimmu alaihi lastahammu alaihi." Sekiranya manusia tahu keutamaan yang terdapat pada saf barisan pertama dalam salat, sekiranya manusia tahu apa yang terdapat dalam kumandang adzan, keutamaan kumandang adzan dan di saf pertama salat, kalau mereka tahu keutamaan itu, lalu untuk mengejar keutamaan itu harus mengundi ya untuk mendapatkannya, lastahammu, mereka pasti akan mengadakan undian. Maksudnya yang di adzan ini banyak keutamaan, dan yang di saf pertama juga ada keutamaan yang banyak tidak diikuti orang ya. Sekarang kita keutamaan adzan diantaranya. Di antara keutamaan adzan adalah, malahan adzan ini disebut di hadis Nabi itu lebih utama ganjarannya daripada imam salat ya. Salat. Di hadis Nabi disebut al-imam dhaminun wal muadzin kama qila fi riwayah mu'tamanun. Imam adalah sebagai penanggung jawab, tapi yang adzan adalah orang yang dipercaya, mu'tamanun di sini. Jadi kepercayaan itu lebih utama daripada sebagai penanggung jawab. Jadi awal segala sesuatu kan dari kepercayaan. Sekarang juga di bisnis itu, sekarang yang bisa menguntungkan itu kan pertama percaya, istilahnya trust, istilahnya percaya. Kalau sudah orang percaya udah itu ya, banyak yang kita dapat keuntungan. Tukang adzan itu posisinya sebagai orang yang dipercaya, istilahnya mu'tamanun. Imam sekedar dhaminun, sebagai penanggung jawab. Banyak ulama yang menyimpulkan bahwa pahalanya imam ini lebih utama, pahalanya adzan ini lebih utama dari imam. Dan ada jaminan bagi yang mendengarkan nanti dengan ketentuan fikih, yang mendengarkan dan juga yang adzan itu ada keutamaan masing-masing. Tapi yang jelas bagi yang adzan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, tapi ada waktunya ini, ada masanya gitu, lamanya gitu. Dalam hadis Nabi, siapa yang adzan 7 tahun pasti dia akan dibebaskan dari siksaan api neraka. 7 tahun lebih disebutkan di hadis Nabi itu, 7 tahun. Kemudian bagi yang mendengarkan di hadis Nabi disebut kama qila fi riwayah, idza sami'tum al-mu'adzin yunadi kama qila fi riwayah, kalau kalian mendengarkan orang adzan, faqulu misla ma yaqul, maka katakan seperti, jawab seperti yang apa dikomandangkan oleh yang adzan, kecuali nanti di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Setelah adzan kemudian summa sallu alayya ya. Kemudian setelah adzan, setelah menjawabnya adzan, kita salawat ya. Ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa sallu alayya. Kemudian
summa salu liyal wasilah kama qila fi riwayah, kemudian mintakan, mohonkan pada Allah untukku, kata Nabi, wasilah, tempat yang tertinggi di surga. Illa syafa'tu lahu kama qila fi riwayah, orang begini ini akan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti akan dapat pertolongan Nabi dengan jalur adzan ini. Satu, menjawab adzan. Kedua, setelah adzan mengucapkan selawat, ya. Selawat dulu, ya. Kemudian setelah selawat, kemudian doa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rata-rata langsung doa. Padahal sebelum doa itu ada anjuran salawat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjuran salawat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah ati Muhammadin wasilah. Ya. Kemudian kalau ingin lanjutkan lengkap, dua riwayat, wa asul maqam al-mahmudul ladzi wa'atahu innaka la tukhliful mi'ad. Jadi ada tiga hal, kalau mendengarkan adzan, kemudian selawat, kemudian doa setelah adzan, yang intinya sebetulnya mendoakan Nabi itu. Mendoakan Nabi nanti, kan Nabi orang baik, maka nanti ibaratnya wadah, Nabi sudah penuh kebaikannya itu. Nanti kita modal ke orang tak iya nak gitu ya. Modal itu. Nabi sudah penuh dah dengan kebaikan. Sebenarnya sudah tidak butuh doa sebetulnya, ya. Tidak butuh doa kita sebetulnya. Tapi tetap Nabi menganjurkan, itu adalah tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan butuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nabi sudah penuh kebaikannya, tapi tetap dengan kerendahan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala, tetap menganjurkan untuk kita berdoa. Ini yang bisa disampaikan. Tapi ada, kalau dibalik ini yang tadi adzan tidak dijawab, nah ini yang disebut oleh para ulama biangnya kekerasan hati di sini, ya. Jadi orang yang tidak menjawab adzan itu nanti hatinya akan mengeras, ya. Mengeras tuh. Ada beberapa amal yang bisa mengeraskan hati itu. Di antaranya tidak menjawab adzan. Di antaranya juga adalah kencing berdiri, ya. Kencing berdiri itu juga nanti berpengaruh kepada orangnya memiliki hati yang keras nanti. Nauzubillah. Jafa fi qalbihi. Terutama mengenai adzan ini, jadi yang tidak menjawab adzan itu nanti akan timbul sifat keras dalam hatinya. Kalau timbul sifat keras dalam hati, itu banyak akibatnya nanti. Penyakit yang paling akut, yang paling susah nanti adalah penyakit sombong. Penyakit sombong diantaranya nanti bercabang tidak mau dinasihati oleh siapapun. Terterak pun nasihat. Alhamdulillah. Kalau sudah tidak mau dinasihati oleh siapapun, itu tanda iman berada di titik yang paling rendah. Di Quran disebut Allah Subhanahu wa taala di surat Adz-Dzariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Maka kalau peringatan tidak bermanfaat bagi kita, itu tanda iman kita lagi tidak ada. Tidak ada. Asalnya dari hati yang keras diantaranya. Jadi hati yang keras nanti itu keluar nanti keimanan. Nauzubillah, sedikit-sedikit keluar keimanan kemudian keluar, maka kita punya iman yang lemah. Nauzubillah. Lemahnya iman nanti mendorong kita sombong. Cirinya adalah tidak mau dinasihati oleh siapapun. Walaupun mengundang dai sejuta umat, sudah tidak ada ya, dai sejuta umat. Kamu dai amatiran model Mang Udin mal terak. Jadi nanti cirinya orang yang sombong, yang berasal dari kekerasan hati itu nanti tidak mau nasihat. Padahal kalau dibalik, kalau masih ada iman kuat di hati, itu dari siapapun nasihat akan menjadi manfaat dan jadi hikmah. Contoh, orang yang paling tinggi imannya dan paling kuat siapa? Nabi pasti dengan Rasul. Pasti itu paling tinggi. Maka Nabi dari siapapun nasihat dan saran nasihat
tausiah di siapapun itu beliau itu para nabi dan rasul biasanya mengambil manfaat. Contoh Nabi Sulaiman itu di Al-Quran dinasihati oleh semut, mau itu. Coba, karena apa? Kekuatan iman beliau itu. Bahwa dari semut kecil nanti jadi simbol dari orang yang lebih kecil, orang muda segala macam. Malah hewan semut kita tahu semua. Itu diambil hikmahnya oleh Nabi Sulaiman. Karena apa? Kekuatan iman. Jadi maksudnya nanti orang yang beriman itu nanti bisa mengambil pelajaran dari manapun itu. Dari manapun pelajaran bisa diambil. Sampai dari yang tidak selevel juga, artinya tidak selevel, dari makhluk hewan pun itu bisa menimbulkan kebaikan-kebaikan bagi orang yang kuat imannya. Sekali lagi, orang yang tidak menjauh adzan nanti akan timbul di hatinya sifat keras ya. Alhamdulillah. Sifat keras ini ya sekali lagi awal mula dari kesombongan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjurkan, kita kalau ada adzan kita jawab. Kemudian kita berselawat ke Nabi. Kemudian juga kita nanti berdoa setelah adzan. Mudah-mudahan bahasan ini menjadi manfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fikna ila ma huwa khair. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka